Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, malam hari ini saya bahagia banget, bersyukur tentu malam hari ini bisa jumpa teman-teman sekalipun kita belum bisa bertemu fisik ya, tapi kita bisa bertemu secara virtual ya. Tentu ini mengobati rasa rindu kita untuk bisa saling berjumpa lewat darat ya, tapi hari ini kita diizinkan untuk berjumpa lewat udara. Saya doain teman-teman yang malam hari ini stay tune, nonton bareng, nonton dan ngobrol bareng malam hari ini. Saya tidak mengajari Anda, tapi saya share ya sesuatu yang saya tahu dan sesuatu yang sudah kita lakukan. Saya doain teman-teman semoga semakin sehat ya, yang lagi sehat semoga makin sehat, yang lagi diuji sakit semoga cepat sehat. Yang kedua, semoga makin sejahtera ya. Sejahtera ekonominya, jasmaninya ya. Yang ketiga, makin bahagia. Apapun situasi kantong Anda, apapun situasi di rumah Anda tetap bisa mengkondisikan hati dan pikiran Anda tetap bahagia. Dan semoga makin mulia di depan manusia, mulia di depan Tuhan ya. Mulia dunia dan akhirat. Amin. Baik teman-teman semua, obrolan kita malam hari ini tentang video marketing di era milenial ya. Di era milenial. Mulainya dari mana enaknya ya? Kita semua sudah ngerti ya, semua sudah ngerti bahwa satu di antara salah satu primadona ya platform di era digital adalah video. Kita udah ngerti data-datanya, udah banyak ya datanya kita ketahui juga tren 2021, 2022 bahkan pengguna digital akan menggunakan platform video saat berinteraksi di dunia digital. Bahkan datanya tahun 2022 akan ada 85% pengguna digital akan menggunakan video. Dan ini semua kita bisa rasain. Ya, trennya bisa kita rasakan. Dulu kalau kita mencari sesuatu sebagian besar kita akan nyembah Google search ya. Tapi sebagian besar sekarang kalau kita mau nyari sesuatu yang kita tanya Mbah YouTube ya, Mbah YouTube. Artinya kita lebih enjoy, lebih senang mencari pengetahuan, mencari informasi, belajar sesuatu ya lewat video ya, lewat YouTube. Buktinya YouTube trennya naik terus gitu. Artinya banyak orang terutama di Indonesia lebih senang belajar dengan cara menonton ya mungkin daripada belajar dengan cara membaca ya. Maka video menjadi alternatif yang sangat baik sekali untuk kita bisa menjangkau orang sebanyak-banyaknya, untuk menyampaikan pesan sebanyak-banyaknya untuk keperluan bisnis, untuk keperluan sosial ataupun untuk keperluan yang lain ya. Sebelum kita masuk materi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya merasakan perlunya video ini lebih kurang 2 tahun yang lalu. Saat ya dunia internet atau dunia ini sudah lama ya. Saat saya merasakan ada keterbatasan ketika ada tim bertanya di luar kota ya. 2-3 tahun yang lalu kan kita udah mulai rekrut orang-orang luar kota ya. Sementara secara fisik kita punya jangkauan yang sangat terbatas. Ketika mereka bertanya, kita jelasin lewat telepon, itu ribetnya minta ampun ya kan. Ketika ada prospekan, jelasin satu-satu lewat chat, itu ribetnya minta ampun. Saya menunggu video-video yang diproduksi oleh perusahaan. Saat itu memang arah perusahaan belum ke arah sana. Akhirnya saya putusin, saya dengan tim, saya Pak Riki ya, dengan hasil saya yang lain, saya mulai membuat video marketing. Ya sekitar 2 tahun yang lalu, memproduksi video di tim saya khusus untuk membantu tim ya. Pertama mulai dari presentasi. Mungkin Anda pernah nonton video presentasi saya ya, yang 15 menit saya bicara tentang CBA produk, itu lebih kurang 2-3 tahun yang lalu. Saat tren video marketing belum muncul, kita udah mulai merasa butuh, jadi kita bikin ya. Syuting digilir, saya bicara tentang produk, nanti yang lain LC yang lain saya suruh bicara tentang cara follow up dan sebagainya. Kita udah bikin itu, upload di YouTube. Dan luar biasa ya, viewernya 52.000 sekarang yang diupload di channelnya Pak Riki, juga ada diupload di channel-channel yang lain. Inilah kehebatan video teman-teman semua ya. Kehebatan video, satu kali Anda bekerja menyampaikan sesuatu yang dikemas dalam bentuk video, Anda bisa menjangkau orang dalam jumlah yang sangat banyak tanpa dibatasi dimensi waktu, tanpa dibatasi oleh dimensi ruang, ya kan? Kita ngalor ngidul dulu nih obrolannya sebelum kita masuk ke konsep. Artinya kita semua hari ini seharusnya menyadari bahwa video marketing ini salah satu alternatif
yang wajib siapapun kita gunakan. Ya, siapapun kita sekarang sedang mencoba memasarkan produk dengan cara apapun, ya. Ada yang lagi nge-ads misalkan, ada yang lagi enjoy gerilya satu rumah ke rumah yang lain misalkan. Oke, itu nggak masalah. Hari ini mungkin kita bisa panen dengan kekuatan yang sedang kita miliki, kita bisa produktif menghasilkan. Tapi tentang video marketing, karena ini tren, karena ini tuntutan pasar. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak nanam dari sekarang, kalau kita nggak bangun dari sekarang, 2-3 tahun Anda gigih jari, ya, karena yang panen adalah orang yang udah nanam video di berbagai macam platform media sosial. Mereka yang bakal panen. Hari ini pun kami sedikit-sedikit udah mulai panen. Kami bisa ribuan BV setiap bulan, ya, dari ya apa video-video yang kita tanam di berbagai macam platform media sosial. Oke. So ini obrolan ngalur ngidulnya dulu, bahwa kita menyepakati bahwa video marketing adalah satu kebutuhan untuk kita bisa menyampaikan pesan kepada banyak orang, ya, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan ruang, ya. Jadi kalau kita belum memulai, ya kita mulai. Harus kita mulai. Kenapa? Video marketing itu gini, ya. Video marketing itu gini. Ada 2 tipe, ya, video yang bisa kita buat, ya. Saya menganalogikan video marketing ini akan bekerja secara organik, ya. Video marketing akan bekerja secara organik. Saya sering menganalogikan gini. Kalau Anda buat video marketing dan video marketingnya Anda olah di berbagai macam platform media sosial, YouTube kah, Instagram kah, Facebook kah, karena semua media sosial, ya, bisa menggunakan platform video, ya. Itu ibarat kalau Anda butuh omset itu adalah buahnya, ya. Omset itu adalah buahnya. Maka video marketing yang Anda kembangkan dengan metode organik itu seperti Anda pengen buah, tapi Anda cari bibit, Anda tanam, Anda sirami setiap hari dengan postingan, Anda pupuk setiap hari dengan konten-konten yang menarik dan sebagainya, sehingga suatu ketika berbuah, ya kan, pohonnya, ya, buahnya bisa Anda nikmati, dan sekalinya Anda sudah punya satu pohon besar yang berbuah, itu untuk jangka panjang, ya. Satu kali tanam, Anda rawat itu sampai jangka panjang, begitu. Sebelum saya teknis bicara tentang bagaimananya, tentang how-nya, saya bicara kalau tadi what, sekarang bicara tentang why-nya, ya. Sekarang bicara tentang mengapanya, kenapa harus video marketing, ya. Saya nggak ada skrip, jadi saya ngalir aja ngobrol nih. Kenapa harus video marketing? Gambarannya simple, ya, gambarannya simple teman-teman semua. Tipe video marketing yang nanti kita akan buat itu ada 2, ya, yang soft selling, yang hard selling. Dua-duanya akan bisa kita gunakan. Soft selling itu salah satu tujuannya untuk membangun branding. Hard selling untuk bisa mendapatkan omset cepat, tapi placingnya yang berbeda, cara menempatkannya yang berbeda, cara menyuguhkannya yang berbeda, ya. Kalau soft selling doang saja, ya, videonya hanya cuma sekedar video tentang pencitraan saja, video personal branding saja, ini bakal menghasilkan, cuma Anda memang butuh menciptakan kolamnya dulu. Tapi kalau hard selling, ini bisa langsung asal Anda tahu cara placingnya, cara menempatkan video itu dengan keyword-keyword tertentu, dan itu bisa cepat menghasilkan omset, ya. Saya ada beberapa, ya, placing yang cukup produktif, ya. Hari ini tadi saya closing Blackjet, ya. Besok malam tadi barusan ada orang kontak lagi, pesan Blackjet lagi, gitu kan. Ya, karena memang semuanya kita tanam, ya. Oke. Kenapa harus video marketing, ya? Kenapa harus video marketing? Alasan pertama tadi, kalau Anda pernah ingat, terutama orang lama, ya. Kalau Anda pernah ingat, di Keling itu ada namanya segitiga S, ya, segitiga S. Apa aja tuh? Sponsoring, apa? Terus service, ya. Sponsoring, service, terus apa tuh? Selling. Nah, di bagian selling, ya, di bagian selling itu ada alur menggunakan produk 100% supaya Anda bisa bercerita. Pakai produk 100%, kemudian bersaksi. Tujuan bersaksi itu untuk apa? Tujuan bersaksi untuk orang bisa mendengar
kesaksian Anda pakai produk, maka trust. Menciptakan trust dan orang bisa tertarik. Di era offline, saat kita gunain produk, begitu kita ngerasain produk, kita harus cari orang, ya kan? Ketemu orang, kemudian kita bersaksi atas produk yang dipakai. Di era offline ada banyak emak-emak bilang, "Pak, saya emang nggak bisa presentasi, saya nggak bisa jualan." Terus dengan simpelnya kita bilang, "Udah ibu join bisnis ini nggak disuruh jualan kok, ibu pakai produk aja," ya kan? Kemudian dia pakai produk. Saat pakai produk, dia ngerasain tuh dahsyatnya produk seperti apa. Mulutnya nggak bisa direm. Dia ceritalah ke teman-temannya. Karena dia cerita pengalaman dia pakai produk, teman-temannya trust, akhirnya dia beli. Ya kan, teman-temannya beli. Itu yang dialami oleh ibunya Pak Sucipto, ya kan. Pulang-pulang dari Jakarta, Pak Sucipto bawa keliling kino, tempelin ke kaki. Apa ini? Pakai aja, Mak. Setelah ditempel 1 malam, kalau bangun tidur biasanya kakinya kesemutan, itu enggak. Dia cerita ke teman-temannya, akhirnya order banjir, gitu kan. Itu yang dialami oleh banyak di antara kita yang nggak bisa jualan, tapi karena pakai produk terus bersaksi. Ya, cuma di era lama Anda bersaksi head to head gitu ya, personal, orang ketemu orang. Sehingga di era lama bersaksi punya jangkauan yang sangat terbatas. Tapi prinsipnya sama, pakai produk, bersaksi kepada orang, kan kayak gitu ya. Saya punya konsumen, kebetulan dia nyangkut lewat Google Bisnisku, nggak jauh dari kompleks saya. Dia beli 1 kacamata, singkat cerita, dia punya toko listrik begitu. Dia beli 1 kacamata, ya kan? Kepada saya dengan keluhan minus lebih kurang 7 kalau tidak salah ya, minus 7. Orangnya udah cukup tua. Dia tanya apakah bisa membantu. Saya bilang insya Allah bisa. Cuma kalau umurnya udah agak berumur di atas 50 tahun, saya bilang mungkin sedikit agak lama dibandingkan anak yang lebih muda. Singkat cerita dia pakai. Setelah dia pakai 2 bulan dia pakai, ya kan, bureng. Dia punya lensa minus 7 itu bureng. Begitu dia cek, minusnya udah turun. Cuma 1 aja, minusnya turun 1 aja. Kalau nggak salah jadi 6. Tapi dia ini senang banget. Dia ceritalah ke komunitas sepeda, pakai produk, bersaksi. Dia nggak ada niat sama sekali untuk jualan, tapi dia cuma niat untuk bantu matanya, ya kan. Dia bersaksi ke teman-teman komunitas sepedanya yang seumurannya rata-rata mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi? Langsung hari itu begitu dia cerita closing 6, ya kan, akhirnya kepaksa dia mulai aktif, ya kan, mulai aktif jualan. Besoknya lagi tetangganya terus menggulung. Maka konsep menjual yang pertama adalah pakai produk. Kalau di Keling di cara organik ya, metode organik ini kita bilang. Pakai produk, bersaksi. Hanya saja bersaksi di era lama offline bertemu dengan orang, ya jangkauannya terbatas. Nah sekarang di era sekarang, cara Anda bersaksi, Anda bisa kemas, ya kan? Anda bisa kemas dalam bentuk video supaya jangkauannya lebih banyak lagi. Konsepnya mirip gitu. Itu juga yang dialami oleh Bu Misna ya. Kita semua tahu lah Bu Misna Crown Ambassador tercepat ya di dunia mungkin ya. Konsepnya sama. Dia udah lama ditawarin Keling, udah lama ditawarin pakai Keio Nano, tapi ketika dia menemukan masalah, ketika masalahnya kemudian dia gunain masalah pada mata tentu, dia gunain kacamata Keio Nano dan kacamata Keio Nano membantu masalahnya dia bersaksi. Cuma gaya bersaksinya beliau sesuai zaman. Kalau gaya bersaksi orang di era lama cerita aja sama temennya kan, gaya bersaksinya beliau dia kemas dengan copywriting yang cakep, ya kan, diposting di Facebook. Apa yang terjadi? Karena dia memiliki kemampuan copywriting yang bagus, apa yang terjadi? Konon kalau nggak salah 1 kali postingan pertamanya dia tujuannya cuma bersaksi doang, komentarnya lebih kurang 120 atau 180 saya lupa, dan hasil closingnya lebih kurang 30 piece Keio Nano. Ya, konsepnya sama. Cuman kalau Anda masih menggunakan cara manual di era lama, pakai produk, bersaksi, ketemu satu orang, kelamaan, jangkauan pasarnya terbatas kepada orang yang bisa Anda lihat. Maka pilihan yang paling menarik, pilihan yang paling tepat, ya dan strategis adalah mengemas kesaksian Anda dalam bentuk video. Ya, jadi alasan pertama kenapa video marketing, ya Anda bisa menjangkau pasar lebih besar, ya. Apalagi kalau Anda tahu cara menanam video di berbagai macam platform. Yang kedua, sekarang membuat video di era sekarang itu nggak seribet era lama. Waktu saya mulai masuk video marketing sekitar 2-3 tahun yang lalu, bikin konten tentang presentasi Keling CBA, bikin konten tentang teknik follow up, bikin konten tentang teknik prospecting, itu belum, ya HP kami belum support untuk buat video gitu kan.
Makanya waktu itu video syutingnya bener-bener syuting beneran gitu kan, pakai kamera yang dimiliki oleh Ricky waktu itu ya, coach Ricky, pakai bener-bener pakai lighting kan ribet. Tapi era sekarang bikin video kan gak seribet itu gitu kan. Sekarang banyak HP-HP keren, resolusinya bagus, kamera depannya itu nolong banget ya kan, kayak kamera depan HP saya ini kan. Ini nolong banget ya. Cerah wajahnya, jerawat tiba-tiba langsung hilang. Anda bisa tampil keren di depan kamera. Jadi bikin video sekarang itu gampang banget, gak sulit di era lama. Nah, yang ketiga, ya kan, kebanyakan kita ya kan lebih mudah ngomong kan, hari-hari memang kita ngomong, hari-hari kita bicara ya, ketimbang menulis. Jadi kalau ada di antara Anda yang punya keterbatasan dalam membuat copywriting, keterbatasan mempromosikan dalam bentuk tulisan, dan kebiasaan Anda adalah bicara, ya Anda punya kesempatan sekarang. Ya tinggal begitu ada ide pakai produk sesuatu, ada ide mau bersaksi, tinggal pasang HP, pakai tripod, ngomong. Sesimpel itu gitu kan. Hanya saja ada banyak orang nggak biasa gitu kan, bikin video itu masih belum biasa coach gitu kan. Inilah kenapa perlunya ada pelatihan. Gini analoginya teman-teman semua. Saya sering bilang ke teman-teman influencer, saya meyakini 99,99% teman-teman yang nonton video ini rata-rata hari-hari bisa bicara. Ya, setuju ya? Hari-hari ngomong, hari-hari ngobrol. Bahkan perempuan 20.000 kosakata per hari harus keluar. Ya, senjatanya harus gitu kan. Hampir semuanya bisa bicara. Ya, artinya bicara bukanlah skill yang baru buat kita. Bicara adalah kebiasaan harian kita. Ya, nggak ada orang takut ngobrol sama temennya, nggak ada orang takut ngobrol sama pasangannya. Artinya bicaranya mah nggak takut. Kayak Anda tiap hari mandi, tiap hari pasti Anda ketemu air. Sama airnya takut nggak? Sama airnya nggak takut. Ya kan? Oke, saya ulangi. Bicaranya mah tiap hari, kayak mandinya itu tiap hari. Ketemu airnya mah tiap hari, ngomong mah tiap hari. Anda kan tiap hari ketemu air, nggak takut kan sama air? Sama airnya nggak takut. Tapi karena setiap hari dari kecil, Anda ini ketemu dengan air, dengan konsep gayung dijeburin ke badan. Sekali lagi saya katakan, Anda dari kecil berinteraksi dengan air dengan cara gayung jeburin ke badan. Begitu Anda harus berinteraksi dengan air dengan platform yang berbeda, ya platformnya adalah kolam renang. Air yang dikumpulkan dalam jumlah banyak di kolam renang dan Anda disuruh nyemplung, ya kan? Disuruh nyemplung. Kira-kira apa perasaan Anda? Biasa mandi begini, sekarang tiba-tiba Anda harus disuruh mandi, nyemplung ke kolam renang yang tingginya 2 meter. Airnya takut nggak? Sama airnya nggak takut karena tiap hari Anda mandi. Tapi begitu ketemu platform baru, ketemu media baru, harus renang, Anda pasti mengalami situasi yang takut. Ya kan? Takut kecemplung lah, takut kelelep lah, nggak bisa renang lah. Sama airnya takut nggak? Nggak takut. Tapi berenangnya yang takut. Nah, lebih kurang bicara di depan kamera itu kayak gitu, ya kan? Anda ngomongnya emang gak ada masalah. Tiap hari Anda bicara, tiap hari Anda ngobrol. Bahkan orang Keling yang lahir di era lama, sehari bisa 3 kali presentasi. 1 kali di ruang tamu ini, siangnya di ruang tamu itu, sorenya di ruang tamu itu, malamnya di ruang tamu itu. Bahkan kita dulu, saya pribadi sehari bisa 5 kali presentasi. Ya, sehari 5 kali presentasi, wajah orang yang berbeda, tempat yang berbeda, dan menerima reaksi yang berbeda-beda. Saja kita lakonin gitu kan. Tapi ya tadi begitu ketemu platform yang baru, ketemu konsep bicara di depan kamera baru, ada banyak orang yang masih gagap. Ya wajar. Ya tapi kalau Anda nggak pernah nyemplung ke kolam renang, Anda nggak akan pernah bisa punya kesempatan untuk berenang. Atau kalau Anda nggak pernah coba membuat video marketing langsung ngomong di depan kamera, Anda nggak akan pernah mahir bicara di depan kamera, ya kan? Kenapa? Logikanya simpel. Di era lama kita bicara 5 kali di hadapan 5 orang yang berbeda-beda, di 5 tempat yang berbeda-beda, kita bisa konsisten. Saya bisa konsisten. Sebagian besar kita bisa konsisten. Sampai 3 tahun, sampai kena Leaders Club, sampai kena Crown, dan gitu bisa konsisten. Tapi di era sekarang, ngomongnya ini kan lebih simpel. Kalau kemarin tempatnya beda-beda, sekarang Anda bisa setiap hari bicara dengan satu tempat yang sama. Di kamar Anda, backgroundnya green screen bisa. Yang kedua, kalau kemarin yang kita hadapi orang yang berbeda-beda, akhirnya menghasilkan reaksi yang berbeda-beda. Sekarang Anda bicara di depan kamera, ini kamera nggak bisa kasih reaksi, dia benda mati, ya kan?
nggak bisa kasih respon kepada Anda. Jadi Anda mau bergaya apapun, Anda bisa-bisa aja, ya kan? Artinya lebih simpel di era sekarang Anda membuat video, ya kan? Dibandingkan menulis misalkan, dibandingkan Anda harus menemui orang satu persatu dari rumah ke rumah misalkan, lebih simpel. Alasan lain, ya, alasan lain, kenapa harus video, ya? Kenapa harus video? Jadi alasan pertama tadi karena yang menjangkau orang lebih banyak. Yang kedua, lebih mudah membuat video sekarang, ya kan? Anda dengan HP Anda bisa mulai anytime. Anda punya ide, langsung pasang tripod, langsung bicara. Alasan yang ketiga, lebih simpel. Anda bisa tentukan waktunya, tidak harus berpindah-pindah tempat, tidak harus Anda tersiksa dengan respon orang yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ada banyak alasan, ya, ada banyak alasan tentu kenapa Anda harus mulai membuat video marketing. Dan yang paling penting, ya sebenarnya yang paling penting, kenapa Anda harus paksakan diri Anda untuk membuat video marketing dari sekarang. Saat orang killing yang bersamaan, ya jumlahnya yang sangat banyak, mereka mulai membuat video marketing. Video marketing mereka tanam, ya kan, di YouTube. Video marketing mereka tanam di Facebook dan fanpage mereka. Video marketing mereka tanam di Instagram mereka. Video marketing mereka tanam di mana lagi? Di website mereka, dan mereka semuanya menggunakan teknik SEO dengan benar, menanam keyword di video-video mereka. Mereka udah pasang jala banyak di berbagai macam titik, ya kan? Pada akhirnya biasanya orang kalau mengetahui sebuah produk begitu ya, mereka akan search. Nah, kalau Anda nggak pernah tanam jebakan, kalau Anda nggak pernah tanam jala begitu ya, kemungkinan kecil ya market akan nyangkut kepada Anda. Tapi kalau Anda tanam, kemungkinan besar market bakal nyangkut kepada Anda. Dan ini yang kita sudah mulai nikmati. Ya, saya pribadi mulai menikmati ribuan BV setiap bulan dari jala yang ditanam dari berbagai macam platform media sosial. Jadi teman-teman semua, rugi banget, ya kan? Rugi banget kalau kita nggak memulai. Kecuali kalau bikin video itu ribet. Kecuali kalau bikin video itu nyusahin. Harus pakai alat, harus pakai modal yang gede. Kecuali kalau begitu. Lah ini gampang banget. Kemampuan bicaranya udah ada. Kamera untuk ngambil gambarnya udah ada pakai handphone. Anda nggak punya kendala. Nah, hanya Anda perlu bisa membuat video yang menarik itu seperti apa. Itulah kenapa ada nano influencer, supaya Anda terlatih di coaching sampai 30 hari. Ya, di grup di training nano influencer putaran per 10 hari pertama itu banyak orang yang gagap, nggak banyak orang berani store video, banyak orang yang nggak pecah telur ya, belum bisa bikin. Di putaran kedua, 10 hari kedua, mereka udah mulai berani. Di seputaran 10 hari ketiga, mereka bisa ngasilin video-video yang keren. Dan rata-rata di putaran kedua ya, kalau hari ini tadi evaluasi batch 3 volume 4. Itu teman-teman yang di volume 4 hari ini udah mulai ada yang bukan hanya lead, udah mulai bisa closing dari video-video yang mereka bikin di 10 hari pertama, mereka tanam di YouTube dan sebagainya. Udah mulai ada closingan. Yang ada lead cukup lumayan bagus, banyak, udah mulai pada closing, ya kan? Anda kebayang nggak nih kalau ini setiap hari, Anda kalau bisa tiap hari keren ya. Tiap minggu deh Anda bikin produksi video dengan berbagai macam jenis produk dan Anda tanam dengan CEO yang benar gitu ya. Itu bakal ngeri banget ya. So teman-teman semua, ya tentu ada banyak alasan lah, ada banyak alasan. Tapi ya saya kira alasan yang saya sebutkan tadi kenapa harus Anda mulai membuat video marketing cukup untuk Anda menyadari ini eranya. Karena memang sekarang orang senang banget untuk menonton ya. Tren menonton lebih tinggi sekarang daripada tren membaca. Ya, itulah kenapa ustadz atau ulama-ulama di era lama mereka meninggalkan warisannya dalam bentuk kitab dan warisan. Kitab dan tulisan. Kita kenal Buya Hamka ya karena tulisan-tulisannya. Kita kenal siapa? Ya banyak lah ya, kiai-kiai atau ulama-ulama di era lama. Tapi ulama-ulama di era sekarang kita kenal dari mana? Gampangnya lah, Anda kenal Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad dari mana? Saya pertama kali kenal Ustadz Abdul Somad ya dari videonya. Kenal Ustadz Khalid Basalamah dari mana? Ya dari videonya. Ya, kenal banyak motivator terkenal dari mana? Ya dari videonya. Ya karena apa? Karena sekarang trennya orang lebih senang nonton video daripada membaca. So, ini alasan yang paling
Penting. Kenapa Anda harus mulai belajar membuat video marketing dan Anda ngerti cara buatnya dan Anda ngerti cara placingnya, cara menempatkannya, dan Anda paham tipe-tipe mana yang harus Anda produksi, ya. Karena video marketing itu ada dua tipe. Tipe yang pertama yang soft selling, ya. Soft selling itu Anda posisikan, Anda tempatkan di video atau channel yang tujuan channel itu adalah untuk personal branding. Ada yang video tipe hard selling. Video hard selling ini memang Anda tanam di channel atau di akun yang memang tujuannya adalah akun itu jualan. Ya, tapi Anda mainkan di sini, ini yang Anda mainkan adalah SEO-nya nanti, search engine-nya nanti. Nah, oke. Sekarang why-nya sudah, sekarang how, ya. Kita bicara how. Ya, ternyata udah hampir setengah jam ya. Sekarang bicara how. Oke, saya simpelkan saja. Bagaimana cara sederhana membuat video untuk soft selling, video marketing soft selling? Bagaimana cara sederhana membuat video hard selling? Dua hal ini adalah tujuannya sama, closing, selling, recruiting, tapi polanya berbeda, ya, polanya berbeda. Kami di Nano Influencer disarankan setiap kita minimal memiliki dua jenis akun. Akun yang pertama adalah akun yang Anda tampil sebagai diri Anda, sebagai seorang influencer, sebagai seseorang yang membranding diri, ya, membranding diri. Oke, apa tujuannya akun yang memang namanya Anda dan tujuannya di situ membranding diri Anda atau Anda melakukan personal branding. Misal Anda punya Instagram, Instagramnya nama Anda. YouTube-nya nama Anda. Fanpage atau Facebook nama Anda. Di akun Anda ini adalah akun yang Anda gunakan untuk menciptakan citra positif diri Anda atau gampangnya personal branding. Ya, personal branding tujuannya buat apa? Gampangnya gini, kalau Anda sudah menemukan sesuatu pada diri Anda yang bisa Anda jual, dalam tanda kutip, yang bisa membuat orang menarik terhadap diri Anda. Entah Anda punya, kalau gampangnya kemarin ya, kalau Anda ingat power closing siapa? Abi Mehmet, itu personal branding Abi Mehmet. Kalau Anda ingat konversi, ingat siapa? Misalkan Mas Joko Nirmolo, itu personal branding gitu ya. Kalau Anda ingat alam raya siapa? Oh, Bang Heri Dewi, misalnya gitu. Kalau Anda punya sesuatu yang membuat orang menarik dengan diri Anda, ya, maka Anda akan bisa menjadi namanya leads magnet. Persona Anda, ya. Brand persona Anda ini bisa menjadi leads magnet. Ketika Anda mampu menjadi leads magnet, orang mau follow akun Instagram Anda karena ada yang menarik dari diri Anda, karena berhasil Anda branding diri Anda, orang mau subscribe YouTube Anda, ya kan? Ya, ini tekniknya saya nggak akan bicarakan sekarang ya, karena detailnya nanti di Nano Influencer. Maka orang yang follow Anda, orang yang subscribe Anda, mereka akan menjadi kolam market Anda. Sekali lagi, kalau Anda mampu mengemas diri Anda menjadi pribadi yang menarik untuk di-follow di Instagram atau di-subscribe ya di YouTube, Anda menjadi leads magnet. Ketika leads berdatangan kepada diri Anda, citra positif Anda terbangun, branding Anda bagus, reputasi Anda positif, kredibilitas Anda teruji, ya kan, lewat akun yang Anda bangun, orang kemudian follow Anda, itu yang kita sebut kolam market. Ya, cara kerja kolam market simple. Oke. Kenapa Anda perlu memiliki kemampuan personal branding atau menginfluence? Kenapa harus menjadi seorang nano influencer? Logika sederhananya begini. Banyak tokoh nasional, bukan tokoh nasional, banyak artis. Mereka berangkat startupnya itu dari seorang influencer. Mereka membangun akun untuk menjadi seorang influencer. Sebut saja yang paling gampang kita kenal, Atta Halilintar misalkan. Dia muncul sebagai YouTuber, sebagai content creator, sebagai influencer, ya. Begitu dia muncul, dia bangun konten yang bisa dia jual untuk bisa menciptakan leads magnet. Orang berbondong-bondong datang subscribe dia punya YouTube. Singkat cerita sekarang kolam market dia di YouTube ada 24 juta orang. Kolam marketnya dia. Ini manusia semua nih yang bisa Anda target. Di Instagram followernya 15 juta. Oke, ini kolam market. Saat Atta berhasil membranding dirinya, dia jadi leads magnet, kolam marketnya tercipta. Ketika marketnya udah tercipta, ya kan? 24 juta subscriber, 15 juta follower, apa yang dia lakukan? Namanya juga market udah tercipta.
maka dia bisa bangun bisnis apapun karena target marketnya udah jelas. Makanya dia bikinlah AHA Fashion, dia bikin AHA Gadget, dia bikin cemilan Asia dan sebagainya. Dan apa yang terjadi karena marketnya udah ada, ya, kolam pasarnya udah ada, ya tinggal dia bom dengan produk yang dia jual menghasilkan omset dan income-nya puluhan miliar. Itu konsepnya dia. Dia startupnya dari membangun diri sebagai seorang influencer, ya, mega influencer. Baru dia memulai bisnis. Nah, kalau kita ini polanya kebalik. Kita ini udah punya bisnis, oke? Kita ini punya bisnis. So, apa yang belum kita lakukan? Menciptakan kolam market lewat media sosial yang kita punya. Ya, lewat Instagram biasanya kalau kita mau bisnis. Lewat YouTube, kenapa? Karena unlimited followernya. Kalau Facebook kan limited ya, 5.000. Kecuali kalau Anda pakai fanpage ya. Kalau fanpage mungkin nggak familiar untuk Anda membangun. So, tinggal rubah, tinggal balik polanya. Kalau mereka bangun kolamnya dulu baru bikin bisnisnya, kita ini sekarang udah punya bisnis. Kita udah punya bisnis digital network marketing. Kita udah punya produk yang banyak banget. Tinggal gimana caranya Anda rebutan sama banyak orang selling di luar sana, ya kan, untuk bisa menciptakan kolam market. Kenapa? Karena dalam hal selling, ya, dalam teori marketing organik, ya, ini pisahkan dulu otak Anda dengan ads. Kenapa? Karena konsepnya agak berbeda memang. Ya, dalam teori marketing organik, sebelum orang membeli produk Anda, sebelum orang percaya dengan apa yang Anda tawarkan, orang harus percaya dulu dengan orang yang menawarkan. Ya, so dalam dunia marketing ada 3 hal yang orang perlu branding biasanya. Yang pertama ada namanya corporate branding. Perusahaannya dulu menciptakan reputasi, menjadi perusahaan yang dipercaya atau tidak. Keling sudah lakukan itu, ya. Makanya 2009 sertifikat MUI itu jelas meningkatkan reputasi, kredibilitas dan sebagai branding. Apalagi semua produk halal, sertifikat MUI, gedung 25 lantai. Ini Keling telah teruji berhasil menciptakan corporate branding. Apalagi sekarang menjadi digital network marketing pertama di dunia. Ini corporate brandingnya udah selesai. Artinya Keling sudah menciptakan trust masyarakat Indonesia untuk percaya kepada Keling. Yang kedua ada namanya product branding. Kalau corporate-nya adalah perusahaan, nama Keling-nya udah dikenal dan dipercaya. Yang kedua, product branding. Ya. Sejauh mana akhirnya orang mengenal produk Keling adalah produk yang bagus. Sekarang gila-gilaan, ya. Kita udah ngakuin, bukan cuma kita, ada banyak orang di luar sana udah percaya sama produk Keling, ya. Beberapa minggu ini saya mengalami kejadian yang bukan kejadian, saya mengalami pengalaman yang agak menarik, ya, agak menarik. Agak menariknya gimana? Ya, banyak lead masuk, ya, dari video yang saya tanam, dari Google Ads, Google Bisnisku, ya. Ada banyak orang yang ya langsung telepon gitu kan. Ada di sini ada jualan Omega Squat, ada jualan Omega Squat begitu kan. Saya mau dikirim 2, ya kan? Bapak udah member apa belum? Belum dan sebagainya. Saya bilang, akhirnya dia tanya, harga murahnya berapa? Ya kalau Bapak member 160, kalau Bapak nggak member 224 gitu kan, 224. Saya mau yang murah, berarti Bapak harus member. Oh, saya nggak mau member. Dia bilang gitu kan. Saya nggak mau ribut-ribut, saya nggak mau jadi anggota MLM. Dia bilang gitu. Saya nggak mau jadi bawahan-bawahan. Ya kalau kayak gitu Bapak harus beli harga konsumen. Karena di perusahaan kami aturannya harus sesuai secara syariah. Kalau kami melanggar tidak syariah kan kayak gitu. Orang bela-belain loh karena padahal tahu harganya mahal. Dia cek langsung ke Shopee. Omega Squad harganya segini. Ya kan? Silakan Bapak. Kalau Bapak beli lewat kami distributor resmi. Kami menggaransi keaslian produk. Karena ini produk untuk kesehatan. Tapi kalau Bapak beli produk di luar sana, nggak bisa Bapak garansi, nggak bisa Bapak jamin asli atau tidak. Apalagi kalau harganya murah. Karena sudah banyak tiruan-tiruannya. Singkat cerita, karena reputasi produk Omega Squad ini udah teruji, dia mau bayar mahal untuk bisa memastikan produk Omega Squad-nya asli. Itulah hebatnya produk branding yang sudah dilakukan oleh Keling. Dan barusan hari ini, ya tadi sore saya baru ngantar produknya, Black Jet, teman-teman semua ya. Saya 2-3 hari yang lalu dapat leads ya dari Google Bisnisku yang saya tanam. Saya punya Google Bisnisku di Bandung, cukup banyak bikinnya ya. Distributor Keling Bandung Store, herbal dan sebagainya. Ya. Dan yang nyangkut ini, salah satu yang nyangkut ini ya, ada orang tiba-tiba datang tanya tentang Black Jet ya. Ternyata
saya etis nggak yang ngomong. Beliau ini adalah owner salah satu perusahaan MLM terbesar. Bukan terbesar, sorry. MLM yang cukup dikenal di Kota Bandung. Ya, owner guys. Saya cek, owner, ya kan? Dia chat, ya kan? Nanya Blackjet, ukuran dan sebagainya. Terus dia tanya, ya harganya berapa? Saya bilang harganya 1,4 sekian, gitu, 1,4 something gitu kan. Kalau konsumen, bapak konsumen, saya pura-pura nggak tahu siapa dia, tapi saya tahu siapa dia, saya tahu, ya kan? Saya pura-pura nggak tahu. Bapak mau kalau bapak konsumen harganya segini, tapi kalau bapak mau harga murah, bapak member. Saya langsung open aja dari awal, saya biasa begitu. Kalau harga member, harganya 1,150.000 gitu kan? Tapi saya tahu saya pancing nih, orang mau member nggak gitu kan? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Dia owner. Ya kan? Singkat cerita, dia mau harga murah. Dia cari di Shopee dan di Marketplace, di screenshot sama dia dikirim. Ini saya lihat di online harganya 900.000. Saya jelaskan dengan gaya saya yang tadi. Kami perusahaan berbasis syariah, sistemnya udah syariah, kami tidak mau melanggar aturan, kami hanya melakukan 2 harga, kalau konsumen segini memang segini, dan kami ingin berdagang secara berkah. Bapak pun kalau membeli produk dengan sesuai aturan, insya Allah beli produknya berkah dan sebagainya. Apa yang terjadi guys? Ya kan? Saya mau beli harga murah, saya mau member. Kalau Anda tahu siapa orangnya, tapi saya jaga jaga reputasinya. Kenapa bisa begitu? Owner sebuah perusahaan MLM yang sangat dikenal di Indonesia, owner guys, ya owner. Sekali lagi saya bilang owner, ya kan. Tapi saya nggak mau publish. Nanti kalau obrolan berdua saya akan tunjukin siapa orangnya. Itu bela-belain members. Member bayar 50.000 karena reputasi produk. Dan apa yang terjadi? Barusan dia kontak lagi, beli lagi 1 produk lagi, besok minta diantar. Ini yang disebut produk brand. Produk brand. Jadi ada corporate brand, ada product brand. Product killing ini udah bagus, ya. Product killing udah bagus. Pertanyaannya, orang mau beli produk killing lewat siapa? Itu dia masalahnya. Itulah yang kenapa kita perlu namanya personal branding. Ya kan? Ada corporate branding, ada product branding, ada personal branding. 2 branding ini udah dilakukan oleh perusahaan dengan sempurna. Makanya reputasi produk dan perusahaan itu udah diakui. Ya, orang nggak mau join bisnisnya sekalipun, tapi karena butuh produknya, dia bela-belain. Nah, masalahnya orang ini mau beli dari mana? Nah, ini ya masalah kita, personal branding. Kalau Anda nggak bangun branding Anda sebagai orang yang memiliki reputasi yang baik di bisnis ini dan sebagainya, Anda akan kehabisan marketnya, karena market udah dikotak-kotakin sama orang yang udah ngumpulin lewat kolam market yang sudah mereka ciptakan itu, ya kan? Oke, itulah kenapa perlunya personal branding. Nah, tapi juga ada orang yang orang mau beli itu ada ingin, ada butuh. Biasanya orang yang sudah search nyangkut lewat video Anda di YouTube kah, nyangkut di Google Bisnisku kah, orang yang udah butuh. Jadi nggak perlu edukasi, ya kan? Tapi ada banyak orang yang iseng-iseng mampir ke video Anda, teredukasi menjadi ingin, ya kan? Prinsipnya Anda bangun 2. Ya, yang pertama akun yang tujuannya menciptakan personal branding. Ini kolam besar yang nanti akan Anda garap secara soft. Kalau di akun ini Anda gencar jualan, hard selling, orang nggak akan follow akun Anda. Maka perlu teknik bagaimana membuat orang mau follow akun Anda. Itulah kenapa kita belajar tentang video marketing persuasif. Karena orang kalau udah tahu akun Anda akun jualan, orang di luar orang keling ya, nggak akan mau, oh ini mau jualan doang, nggak akan follow. Nah, gimana Anda mau punya kolam market kalau yang follow cuma orang keling? Kalau orang non keling lihat postingan Anda ketahuan jualan, dia nggak akan follow. Maka ini penting, bagaimana teknik membuat video marketing persuasif, ya. Ada 5 tahap ya. Bagaimana alurnya itu. Yang pertama, building trust, bagaimana ciptain trust ketika opening Anda, supaya penonton Anda bisa langsung percaya dengan apa yang bakal Anda sampaikan. Ada namanya building trust. Step yang kedua dari alur video Anda adanya building need. Gimana cara mengeksplorasi rasa butuhnya penonton Anda. Jadi yang awalnya nggak kepikiran, jadi kepikiran, butuh terhadap apa yang Anda explore needs-nya. Baru yang ketiga namanya give solution. Nah, give solution inilah inti kontennya. Inilah bagaimana Anda mengemas dan menyampaikan produk.
Teknik mengemas produknya macam-macam juga. Ada teknik unboxing, ada teknik review produk, ada teknik testimoni produk. Seandainya pun nggak pernah pakai produknya, nggak pernah lihat produknya, nggak pernah pegang produknya, Anda tetap bisa bikin videonya dengan cara product reaction. Jadi kalau ada orang udah pakai, bikin videonya, di reaction sama Anda. Ya, prinsipnya kemasan produk ini adalah solusi. Ada prolognya. Nah, prolog ini yang membuat Anda jualannya menjadi soft. Karena ada unsur edukasinya, ada unsur penyadarannya, awareness-nya dan sebagainya. Begitu masuk produk, orang udah masuk logika untuk produk Anda itu Anda sampaikan begitu. Oke. Baru nanti ada teknik closing-nya gimana, how to close-nya gimana, call to action-nya gimana. Itu namanya video marketing persuasif. Jadi persuasif karena pada prinsipnya orang ini nggak senang dijadikan target jualan. Orang ini nggak senang kalau disuruh membeli, itu nggak senang. Makanya ada namanya video marketing persuasif. Untuk apa video itu diciptakan di channel yang Anda branding diri Anda? Itu untuk menumbuhkan rasa ingin membeli. Ya, awalnya orang nggak sadar kalau butuh kacamata karena orang ngerasa baik-baik saja. Begitu nonton video Anda mungkin judulnya ya kan, misalkan bahaya kebiasaan yang berbahaya untuk manusia era milenial, misalkan kayak gitu ya. Orang kan penasaran nih, apa sih kebiasaan yang berbahaya. Begitu diklik, Anda ungkapin tuh bahaya radiasi itu kayak gimana, niche-nya Anda bangun. Ternyata dia ngalamin hari-hari. Harusnya setiap orang maksimal lihat layar HP satu hari itu maksimal 8 jam, tapi faktanya lebih dari 8 jam dan sebagainya. Artinya orang ngerasa, oh iya ya, gue masalah nih matanya nih. Begitu Anda sampaikan alurnya, niche-nya dibangun, Anda langsung give solution dengan produk, langsung rasa inginnya muncul. Nah inilah, jadi soft selling menciptakan rasa ingin membeli, ya sampai Anda berhasil meng-closing. Tapi hard selling ini untuk memenuhi hasrat orang-orang yang sudah punya butuh, yang sudah punya needs, ingin membeli. Mereka search, ya. Dua-duanya harus dimainin, ya kan? Anda punya akun yang Anda tanam memang produk. Caranya gimana kalau yang ini? Ini udah hard selling, konten aja. Bener-bener informasi tentang produk, ya. Anda buatlah data-data tentang kacamata, dibikin entah macam-macam. Di sini Anda nggak perlu nongol, nggak apa-apa. Apalagi kalau bisa nongol, bagus. Ya, yang penting Anda buat videonya sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam variasi. Upload sesering mungkin, masukkan call to action-nya, Anda tanam dengan CEO dan sebagainya, maka ini bekerja cepat menghasilkan omset, ini bekerja cepat membangun kolam market. Ya, ini pentingnya bagaimana Anda mencetak atau membuat video marketing. Alamak, udah 8:30 ya. Oke, jadi teman-teman semua, kalau sekali lagi dua hal ini Anda nggak bangun, ya, Anda telat, ya, Anda terlambat banget. Pertama, caranya memang udah mudah bikin video itu. Yang kedua, memang eranya, memang cara kerjanya begitu sekarang, stylenya begitu. Dan kalau Anda sudah membangunnya, bedanya sama iklan apa? Kalau misalkan Anda sudah nanam video nih, Anda tanam udah di platform berbagai macam media sosial, Anda simpan tuh, tanam keyword-keywordnya. Bedanya sama iklan apa? Kalau iklan, FB Ad misalkan, Anda harus tongkrongin, ya Anda harus review iklannya, biaya iklannya bagus atau tidak, ya performa iklannya bagus atau tidak, winning atau tidak, harus diotak-atik, ya kan? Kalau enggak boncos dong, gitu. Tapi kalau ini Anda tanam sekali tinggalin, ya kan? Dan nanti Anda nggak tahu nih nanti dari tanaman yang mana yang akan cepat berbuah. Tapi sepanjang Anda banyak menanam, maka Anda berpotensi banyak memanen. Nah, itu pentingnya. Itu asiknya bermain video marketing di era sekarang. So, teman-teman semua, banyak banget nih kalau disampaikan nggak beres-beres. So, teman-teman semua, setiap kita harus punya kebiasaan baru sekarang, ya. Kalau di era lama, jadi kalau Anda udah mulai ngiklan, lanjutkan kalau Anda enjoy di iklan. Tapi kalau Anda bisnis di era lama, Anda punya kebiasaan di era lama adalah presentasi sehari 3 kali. Dulu kami diajarkan para upline seperti itu. Sehari presentasi 3 kali, pagi, siang, malam. Seandainya itu adalah pola lama yang Anda lakukan, ya kan? Dan Anda bisa melakukan itu secara konsisten. Kenapa enggak sekarang kita bisa praktekkan itu tapi dengan cara membuat video, ya kan? Pagi bikin video Omega Squat, siang bikin video DNM misalkan,
malamnya atau sorenya bikin video klorofil, apapun itu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa membuat video-video yang menarik, editingnya cakep, simple pakai HP tapi hasilnya menarik gitu kan. Dan Anda ngerti placingnya, gimana sih kalau nanamnya di YouTube harus kayak gimana, kalau Anda tanamnya di Instagram cara tampilannya gimana, rasionya kayak gimana, itu semuanya nggak bisa dibahas di sini. Tapi itu semuanya Anda akan dapatkan ilmunya di training nano influencer. Lengkap, kap. Training nano influencer ini ada banyak orang butuh gitu ya. Karena apa? Karena ini lengkap banget, mulai dari teknik pembuatan videonya, sampai Anda bikin copywritingnya harusnya kayak gimana, teknik editing yang cakep, simple, sederhana tapi cakep kayak gimana, sampai placingnya. Kalau di Facebook harus kayak gimana caranya, kalau di Instagram harus gimana caranya, kalau di YouTube harus caranya gimana, dan semua pematerinya adalah praktisi yang sudah mengalami, mempraktikkan, membuktikan, hasilnya ada, dan kemudian dikemas dalam bentuk materi yang disampaikan kepada Anda. Kalau Anda ikut training ini di luar sana dengan selengkap ini platformnya, udah pasti Anda harus keluarin kocek jutaan rupiah. Udah pasti itu. Belajar video marketing di luar berapa juta, ya kan? Kelas Instagram 2 hari berapa juta, ya kan? Tapi di sini Anda nggak perlu bayar sama sekali, ya. Sekarang Anda cuma perlu membayar kaosnya saja, ya, supaya Anda bisa punya kaos nano influencer seperti ini, dan membayar nomor Excel yang Anda akan dapat. Jadi Anda bisa pilih Excel doang seharga 80.000. Anda pengen juga dapat kaos dan Excel seharga 200.000. Ilmunya Anda bisa dapatkan secara gratis hanya di training nano influencer. So teman-teman semua, segala hal yang berkenaan dengan video marketing banyak banget yang ingin kita obrolin. Mulai bicara apa itu video marketing, why, kenapa harus video marketing, how-nya ini, yang turunan how-nya ini banyak banget. Nggak mungkin kita obrolan sampai di sini ya, sini sampai selesai. Tapi semua detail pembelajaran tentang bagaimana cara membuat video marketing dan placing yang tepat, itu semuanya Anda akan dapatkan di training nano influencer. So bagi yang belum ikut training nano influencer, nyesel banget kalau Anda belum ikut. Kenapa? Telat Anda. Orang lain udah bikin banyak video, orang lain udah tanam videonya di berbagai macam platform media sosial, orang lain udah melakukan branding sehingga sudah mulai banyak kolam market yang udah terkumpul. Anda belum. Telat, ya kan? Orang lain nanti udah mulai panen, Anda baru mulai start. Karena tren bisnis era sekarang, style menjalankannya memang seperti itu caranya, seperti itu trennya, ya. Jadi kalau ada yang metode di online berbayar, FB Ads, semua Anda sudah punya ilmunya. Yang cocok lanjutkan, bukan cocok maksudnya, yang memang udah ketemu polanya lanjutkan. Nah, bermain online secara organik, iya begini caranya. Supaya lengkap ilmunya, bagaimana personal branding, bagaimana bikin videonya, bagaimana placingnya, dan Anda di coaching selama 30 hari. Ya, di Nano Influencer putaran pertama kacau. Ya, ada banyak yang belum berani bikin video pun ngaco banget, editingnya ngasal, bicara di depan kameranya blur, ya buram, kemudian vokalnya nggak jelas. Tapi begitu lulus 30 hari, itu cakep-cakep. Ya, itu cakep-cakep. Insya Allah kalau tahu cara bikinnya, tahu cara penempatannya, insya Allah ya, Anda kelak akan punya kolam market yang cukup besar. Jadi orang tahu produk Keling memang bagus, tapi ketemu Anda member yang bagus, member yang udah teruji, terbukti, ya, dan sudah pintar bangun reputasi di media sosial, maka Anda akan memiliki kolam market yang cukup besar, ya, dan ini akan menjadi kekuatan Anda untuk jangka panjang. Kalau marketnya udah dibangun, kolamnya udah dibangun, ya Anda bisa anytime Anda pancing, anytime Anda bisa panen. Nah, inilah hebatnya kalau Anda membangun organik, tapi dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, ya. Oke teman-teman semua, 8:30 saya harus mengakhiri jam 9. Jadi ada waktu lebih kurang 15 sampai 30 menit ke depan untuk kita ngobrol-ngobrol jika ada yang bisa kita obrolkan, ya. Sebenarnya kalau materi tentang video marketing, ya, words-nya ini semuanya udah tahu ya. Apa itu video marketing Anda sudah tahu. Video yang dibuat tujuannya untuk mempengaruhi orang membeli produk yang Anda jual, ya kan? Nah, tapi tekniknya ada dua tadi. Ada soft selling, ada hard selling. Soft selling itu placingnya di akun yang memang
tujuannya untuk pencitraan Anda di situ, ya untuk branding Anda di situ. Hard selling adalah video yang Anda tanam di akun-akun yang tujuannya jualan. Teknik membuatnya berbeda, pola membuatnya berbeda, konsepnya berbeda. Ya, kita nggak bisa bahas sekarang. Kalau Anda udah tahu caranya, tahu cara buatnya, tahu cara placingnya. Ini how-nya ini yang nanti butuh turunan, butuh dibimbing berkali-kali, di coaching berkali-kali, sampai 30 kali Anda menguasai. Berikutnya Anda bisa dengan enjoy, menemukan karakter Anda, udah menemukan kebiasaan baru Anda udah kayak ini aja, Anda udah punya tanaman, Anda tanam tuh. Tiap hari Anda siram dengan postingan Anda, sekali-kali Anda kasih pupuk dengan konten-konten yang bagus, yang keren gitu kan, Anda pupuk. Ada kalanya 1-2 bulan ngasilin, Anda petik 1-2 biji. Kami udah menikmati. Beberapa peserta nano influencer juga udah menikmati. Kalau Anda telat memulai, Anda telat menikmati, ya. So, teman-teman semua dari sekarang, ya, supaya polanya benar, mungkin sudah ada yang melakukan sebelum ikut nano influencer. Supaya polanya benar, supaya ilmunya utuh lengkap Anda dapatkan, sehingga Anda bisa membangun bisnis online secara organik di media sosial dengan pola yang tepat. Maka pilihan yang tepat adalah Anda belajar di nano influencer. Pertanyaannya, Pak, ada orang yang pengen ikut nano influencer karena di luar sana harganya mahal, ya. Tim nano influencer Keling ini eksklusif banget. Karena apa? Diminta oleh, ya, ada orang dari Kementerian UMKM, ya, dari Kementerian UMKM hubungi koordinator tim trainer nano influencer untuk meminta tim kita ngisi di UMKM, ya, nano influencer. Ya, tapi kami ya tidak bisa, ya, menolak dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kami fokus membantu teman-teman di bisnis scaling untuk jadi nano influencer. Ada satu perusahaan besar di Indonesia, ya, nggak usah saya sebutkan mereknya, juga menghubungi, ya, admin dari nano influencer untuk apa? Meminta untuk mengisi, tapi nggak bisa, kami tidak bisa. Dan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut para nano influencer. Jadi orang yang punya Instagram atau YouTube dengan subscriber atau follower 3.000 itu ditawarin jadi nano influencer, dibayar postingannya sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Nanti kalau udah akumulasinya 1 juta baru ditransfer. Sampai sebegitunya mereka menjual produk dengan cara mencari para nano influencer. Nah kita, Anda di Keling udah disiapin trainingnya lengkap. 30 hari Anda di coaching, dikawal, didampingin. Asal Anda praktek, pasti Anda akan mendapatkan kualitas yang sangat luar biasa sebagai seorang content creator nano influencer. Bukan untuk siapa-siapa ilmu itu. Bukan untuk siapa-siapa jika Anda udah kuasai. Tapi kepentingannya adalah untuk Anda. Supaya Anda punya kolam market yang besar suatu ketika nanti. Dan Anda sudah memasang jala video dengan keyword-keyword tertentu dengan berbagai macam media sosial. Ya, kalau urusannya 400 wifi secara organik dengan cara seperti ini udah lewat sebenarnya. Kalau Anda tahu caranya, bikin video, tanam, 400 wifi, nggak usah dipikir. Nggak usah dilakukan, itu ngalir, ya, ngalir. Saya ngerasain ngalir banget, ya, ngalir banget. Ribuan wifi ngalir kalau Anda jebakannya udah banyak, ya, jebakannya banyak, jaringnya udah banyak Anda tanam, ya. Oke, teman-teman semua, waktunya 20 menit menjelang jam 9. Kalau ada yang perlu kita obrolin, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Jika tidak ada, alhamdulillah, ya, saya nggak punya beban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, jika ada silakan. Semuanya thank you, keren, jempol. Saya kayaknya Anda udah cukup matang sebenarnya. Saya nggak perlu ngomong pun Anda udah paham bener. Super, jempol, asyik. Rika Puryataka. Oke guys, teman-teman semua, 700 orang dari berbagai penjuru Indonesia. Ya, kalau Anda juga cukup matang, sudah cukup jelas tentang materi ini, stepnya apa sekarang? Bagi yang belum join di bisnis ini, rugi banget, ya. Karena Anda tidak akan menemukan menu pelatihan sekeren ini di luaran sana. Kalau toh Anda ketemu, harganya pasti mahal banget. So, caranya gimana? Join secepatnya. Anda hubungi sponsor Anda yang mengundang Anda ke acara ini untuk segera mendaftarkan diri Anda ikut training nano influencer. Bagi yang udah member tapi belum ikut training nano influencer, rugi banget. Kenapa? Ya Anda bisa belajar dari rumah.
Anytime Anda bisa belajar dari rumah, anytime Anda bisa ganggu para coach ya. Ada juga emak-emak mungkin editingnya malam-malam ya. Jam 11 malam dia nanya, "Coach, ini bagaimana coach masang begini?" Oke, bismillah ya. Karena kita diajarkan oleh Pak Razi untuk berbagi ya. Siapapun gak usah ngelihat grup siapapun ya, bismillah kita lakukan semampu kita untuk membantu. Ya, so teman-teman, rugi banget kalau Anda nggak ikut. Yang sudah ikut, ada nih, dia ikut batch 1. Tapi saat mengikuti batch 1 nggak serius ngikutnya. Tugas nggak dikerjain, cuma nonton. Nyesel dia kan. Begitu lihat perkembangan peserta di batch 2, akhirnya orang itu daftar lagi ikutin batch ketiga. Oke? Kalau Anda udah pernah ikut dan ngerasa nyesel, pernah ikut tapi nggak maksimal, oke, segera. Kalau tidak salah batch 5 sudah dibuka. Batch 5 insya Allah pelaksananya tanggal 31 Juli. Ya, setelah lebaran Kurban dibuka. Pendaftarannya kalau nggak salah akan ditutup 23 Juli. Ya, sekarang udah ratusan yang mendaftar. Ya, kalau Anda nggak buru-buru, keburu habis. Telat Anda tahu, telat Anda praktek. Telat Anda praktek, telat Anda dapat hasil. Orang lain udah masang jala, Anda masih masang nyusun jalannya kan, kelamaan ya. Cepat ambil bagian menjadi nano influencer di bisnis scaling. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pengen bikin kolam juga, ikut nano, tidak ada kata terlambat selama oh jelas. Ya, Mbak Sri Rahayu segera saja hubungi manajer Arya untuk Anda ikut. Edi Saputra, terima kasih Coach, sama-sama. Maka ilmunya oke. Bagi pemula yang emang gaptek, justru itu pentingnya Anda ikut nano influencer. Kenapa? Karena kita memang kebanyakan peserta nano influencer gaptek, emak-emak gaptek. Tapi asal mau belajar, kita sabar ngajarin. 30 hari Anda di coaching, banyak emak-emak gaptek dan ternyata bisa menghasilkan video yang ciamik. Keren, ada banyak banget. Jadi kalau ngerasa gaptek, cocok banget ya ikut nano influencer. Takut ketinggalan dengan yang muda-muda. Oh, salah. Justru kalau ngerasa gaptek ya belajar biar bisa ngimbangin anak muda. Oke. Daftarnya di mana kalau yang udah member? Silakan hubungi upline LC atau Ediscap atau hubungi manajer Arya ya, manajer Arya atau masuk ke Kinet. Sekarang pendaftarannya lewat Kinet. Kinet.co.id, Anda cari tuh event pendaftaran nano influencer. Anda pilih paket yang reguler 80.000 dapatkan kartu XL baru atau yang eksklusif ya VIP. Anda bayar 200.000 dapat nih kaos keren nano begini kan, keren kan ya, nano influencer ya. OTW daftar Coach, mantap. Hidayatul Nur Aini, buruan ya sebelum kehabisan. Salam. Oh ini Wondo Freedom ya, ini peserta dari Taiwan. Oh peserta dari Taiwan keren banget loh. Mereka kerja ya kan. Ada yang sambil dikerja di perusahaan, ada yang kerja di rumah tangga, ada yang jadi penjaga, ada yang pengasuh, babysitter dan sebagainya. Tapi peserta-peserta dari Taiwan ini karena mau belajar dan mau praktek, beberapanya ya cukup banyak ya, beberapanya itu juara terus setiap putaran, volume 1 juara, volume 2 juara. Keren, saya ngelihat ada beberapa orang ya di Taiwan sambil pakai celemek gitu kan, masak, habis itu lepas celemeknya, habis itu bikin konten, kan ngeri ya kan. Teman-teman kerja dari TKI di luar negeri tapi ngerti cara ngevlog kayak gimana, cara cara unboxing produk kayak gimana, cara bikin video marketing gimana, itu kan ngeri. Kalau nggak belajar lewat nano influencer, di mana mereka bisa belajar ya. Saya sudah daftar, Lena Bunda Asna, mantap. Terima kasih, keren Bismillah. Oke, Rika Bunda Bismillah, say, insya Allah. Kapan terakhir pendaftarannya? Untuk yang batch 5 pendaftarannya kalau nggak salah tanggal 23. Tapi jangan nunggu berakhir, takut full. Nanti gigi jari lagi, nunggu lagi, lama lagi kan. Bulan berikutnya. Saya mau ikut, Bunda Naura. Segera. Terima kasih sama-sama, saya ikut batch 5. Ya, secepatnya. Abi, kemana aja Abi nih? Brebes. Orang lain udah panen, Abi mau mulai. Tapi alhamdulillah lah kalau punya kesadaran untuk memulai ya. Omong-omong, kacamata yang dipakai Kanovan itu kacamata apa kalau boleh tahu? Kok saya baru lihat. Ini Yonano guys. Ya, Yonano. Kelihatan nggak sih? Kebaca nggak sih? Itulah Yonano.
Tapi kok nggak pernah lihat di Indonesia? Ya iyalah, Io Nano ini nggak dijual di Indonesia. Ini Taiwan. Omong-omong, oke, Cibinong hadir. Thank you banget motivasinya kok. Saya mau ikut nano influencer. Mantul, Faisal Fahlevi. Ikut, secepatnya daftar. Oh, ada guru saya nih, Pak Indriadi, suhu top. Saya mau ikut Pak. Dia kemana aja, cepetan. Sebelum ini habis. Terakhir, daftar 27 Juli. Siap, ya. Saya Firman Aziz. Mantap Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi itu siapa ya? Papua, yuk Kak lewat Kinet. Kinet ya. Yang bingung Anda boleh buka Kinet sekarang. Kinet.co.id. Di situ bisa pendaftaran. Kisaran hadir, Pak Sosial Bus. Mantap. Omong-omong kacamata yang dipakai Kang Novin itu kacamata. Udah dijawab ya. Taiwan guys. Kacamata Taiwan. Nyesel banget kalau nggak ikut nano influencer. Ini teman-teman yang udah ikut coba deh testimoni di sini. Kan makin asik. Bagi-bagian membangun apa ini? Oh ya, teman-teman semua, untuk membantu teman-teman menciptakan konten yang makin keren ya. Jadi ada 3 tahap nanti kita perbaiki lewat nano influencer. Yang pertama tahap mentalnya. Ada banyak orang yang mentalnya belum siap, belum berani bikin video. Kita dorong sampai mereka bikin. Saat mereka bikin, tahap yang kedua kita perbaiki hal teknisnya supaya bisa mereka menciptakan video yang looknya bagus, vokalnya jelas. Ya kan? Baru yang ketiga kita bantu teman-teman untuk bisa menciptakan video marketing dengan konten yang bagus. Kalau bisa edit ya, orang tiap nonton video Anda pengen lagi nunggu video Anda berikutnya. Oke, di nano influencer diajarkan hal-hal basicnya ya, diajarkan hal-hal basicnya. Cuma karena kesempatannya terbatas, waktunya terbatas, maka saya gunakan Instagram live saya untuk memperkaya konten Anda. Jadi ada banyak materi yang bisa kita kembangkan ya di Instagram Live. Di Instagram Live hari Jumat kemarin kita belajar tentang membangun personal branding, kaidahnya gimana dan sebagainya. Ada 4 poin, masing-masing 4 ada 3 poin turunan ya, 12 poin. Ya. Insya Allah setiap Jumat ada Instagram Live di Instagram saya. Yang belum follow silakan supaya nanti dapat notifikasi ketika saya Instagram Live berkenaan dengan public speaking, dengan video marketing, dengan branding dan sebagainya ya. Follow Instagram @novanurwanto. Kalau YouTube-nya silakan boleh cek YouTube-nya Nova Nurwanto. Kalau dari Malaysia gimana kok? Malaysia yang ID-nya luar negeri, Anda daftarnya langsung japri ke manajer area Ibu Elia. Yang ID Taiwan, ID Malaysia nggak bisa ikut lewat Kinet, nggak bisa daftar lewat Kinet tuh. Anda langsung japri manajer area atau senior marketing manager Ibu Elia. Jadi daftarnya manual ya. Manu Pari, simple siap belajar Pak Fran. Saya udah daftar kod IPSI, mantap. Caca Rahmatina, oke siap kod, udah daftar, mantap. Coach, mana yang cepet banget sih? Saya gimana caranya milihnya nih? Bingung nih. Bergeraknya, caranya topnya gimana ini? Saya tanya Coach, mohon masukan cara membuat konten marketing untuk unboxing, review, sharing dengan durasi yang tepat. Kalau Anda video buat untuk YouTube, durasinya idealnya 5-7 menit ya. 5-7 menit ya untuk video unboxing. Kalau unboxingnya Anda mau placingnya di akun khusus jualan, ya Anda bisa langsung unboxing aja. Tapi kalau Anda mau unboxing produk, Anda placingnya mau di akun yang di situ Anda mau lakukan personal branding, harus soft selling, maka kasih awalan ya, building trust, building needs, itu yang ada unsur edukasi yang kemudian orang nggak nyadar ternyata Anda menggiring dia untuk membeli produk begitu ya. Detailnya nanti di Nano Influencer segera. Pontianak selalu ingin tahu ya. Ayo dong ikut. Oh ya secepatnya. Mas ikut berasa disentil nih. Insya Allah balik lagi ke rel. Oke secepatnya. Jangan keluar lah jauh-jauh. Sedang ikut Nano Influencer 3. Akhirnya termotivasi buat video marketing. Kastalani Bukhari. Untungnya melebihi ekspektasi kami guys. Kami sudah buktikan. Pak Yulian. Wah ini salah satu pemenang nih ya. Mas Ron ikut kan bagus banget ilmunya. Ini para peserta. Silakan peserta kasih ke testimoni. Dapatkah saat membuat video japri kocoman sebenarnya di share ke? Yo jelas guys. Saya ini sering banget kok ya. Anytime ditanya teman-teman pada. Pokoknya insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa jawab tepat saya lagi sibuk. Kalau malam saya lagi tidur.
begitu saya buka, Anda tanya sama saya apapun tentang video marketing, insya Allah saya jawab. Peserta Yonano ya, Yonano. Peserta Nano Influencer, insya Allah saya jawab. Asli banyak banget ilmunya, oke. ID temurasnya gimana? Sama, langsung hubungi Bu Elia. Saya sedang mengikuti influencer batch 3 volume 1. Pastikan teman-teman ikut. Mantul, Asmol, halo Pak. Sama-sama nonton, oke. Banyuwangi siap, Nano, mantul. Saya lebih belajar dari Nano Info. Oke, ini banyak kesaksian ya. Saya percepat, saya cari pertanyaan aja ya. Pak Eca dari Bogor, coba jelaskan dalam Nano Influencer ini apakah ada kerugian dalam mendaftar di sini, dan jelaskan bagaimana agar hasil kita bisa lebih maksimal. Kadang walaupun sudah sesuai prosedur, kerugiannya adalah saat Anda sudah daftar, Anda nggak serius belajar dan nggak serius praktek. Ngapain daftar, ngabis-ngabisin waktu ya kan? Kenapa? Ya karena ini training ya, Anda belajar skill baru ya. Jadi belajar skill baru ini kita lakukan 3 hal. Proses tellingnya kita lakukan, penyampaian materi satu arah dilakukan. Proses showing, kita tunjukin video-video yang sudah kita produksi, ya kita tunjukin juga video-video alumni sebelumnya yang udah keren-keren, bisa Anda tunjukin, oh gitu. Nanti ada proses involving, ya Anda menggarap, kita perbaiki. Anda garap, kita perbaiki. Perbaikannya bisa per 10 hari secara periodik, ya selama tugas Anda buat. Dan juga bisa per hari Anda tanya hal yang nggak ngerti, langsung ke Coach. Anda nggak ngerti tentang video editing, langsung Coach Japri, Coach Ricky. Ya, Coach Ricky, ini editing mau gini kayak gimana? Anda nggak paham tentang YouTube, placingnya kayak gimana dan sebagainya, Anda Japri saya. Copywriting, Anda Japri Bumisna. Coachnya insya Allah sudah diluaskan hati dan pikirannya untuk bisa membantu siapapun yang perlu dibantu. Ya, menjawab apapun pertanyaan yang bisa kami jawab. Ya. Apakah ada kerugiannya? Kerugiannya kalau udah daftar tapi nggak serius belajar dan praktek. Sarmini Marta, mantap. Keren banget Wislah, segera daftar. Coach, kalau sudah ikut batch 3, bolehkah ikut lagi di batch 4? Oke. Kalau Anda udah ikut di batch 3, bolehkah ikut di batch 4? Sebenarnya boleh. Menurut saya boleh. Karena ada yang ikut batch 1 nggak maksimal, ikut lagi di batch 4. Kenapa? Karena ngerasa di batch 1 dia nggak sungguh-sungguh belajar, pas Zoom nggak nongol, pas tugas nggak dikerjain, jadi nggak dapat skill apa-apa. Percuma kalau Anda cuma nonton doang, apalagi kalau nggak nonton gitu ya. Udah nonton doang nggak ngerjain tugas, cuma jadi knowledge doang. Padahal ini adalah keahlian yang harus diasah. Coba kalau Anda merasa ikut sebelumnya tapi Anda nggak maksimal, bolehlah ikut lagi di batch berikutnya supaya maksimal. Batch 4 udah berjalan ya guys. Sekarang batch 5 ya. Terima kasih Coach, saya awalnya ragu bisa apa tidak karena belum pernah buat video dan edit gambar. Malah jadi juara 2. Ini dia, yang begitu-begitu. Buat kita lebih kreatif, mantul. Maratus Solehah, sekarang sehari nggak tag video, nggak editing, nggak enak banget. Jadi kangen. Ya, peserta batch 2, batch 3 volume 2, Maratus Solehah. Siap ikut B5, batch 2 kemarin kurang maksimal. Aduh, ya maksimalin dong. Saya cari pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri 5 menit lagi. Ilmu dari non-influencer luar biasa. Belajar bisa teman-teman lihat di YouTube Arif DNM. Woi, langsung promosi channel. Good. Itu yang saya rasakan gak maksimal di batch 2. Oke, saya juga merasakan hal yang sama terhadap Anda. Ya, kalau yang sekarang kita ngobrol umum aja karena nggak bisa bicara tentang host secara detail. Ya, intinya Anda udah tahu why-nya. Ya, kenapa sih harus? Kalau Anda nggak mau mulai dari sekarang, Anda nggak bangun pola market Anda secepat-cepatnya, Anda kedulan sama orang lain. Kenapa? Anda nih bisnis, produk yang Anda jual, ribuan orang yang lain juga menjual. Anda perlu punya teknik, trik yang membuat orang liriknya ke Anda, trustnya ke Anda. Kayak dulu lah ya kan. Setiap kita mungkin pernah ditawarin keling itu lebih dari 1. Dipresentasi sama si A nggak join, sama si J nggak join, sama si C join. Pertanyaannya kenapa yang sebelumnya nggak join padahal sama-sama keling? Ya karena Anda lebih trust sama upline Anda, ya kan? Nah, trust di era lama one on one, personal. Tapi trust di era sekarang Anda bisa membangun trust ribuan orang dengan teknik personal branding lewat media sosial, ya. Dan itu Anda dapat lewat YouTube lagi. Nano Influencer. Putra Sutanto, Coach mau nanya nih. Ini dia. Fokusnya kemana ya untuk pemula?
Buat iklan saja belum tamat Coach. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi gini guys. Saran saya, ya kita belajar banyak hal, silakan. Belajar banyak hal, silakan. Tapi saat kita mempraktekannya, mungkin setiap kita akan menemukan enjoy dan hasil yang berbeda. Ketika Anda menemukan enjoy dan hasil dari apa yang Anda kerjakan, menurut saya, oke, fokus di situ nggak apa-apa. Ya, fokus di situ nggak apa-apa. Contoh. Ya, contoh. Abi Mehmet ketika Arta mengawal iklan, langsung ketemu enjoy, langsung ketemu hasil. Dan kemudian dia fokus di situ, menjadilah sesuatu yang besar sampai sekarang. Ya kan? Nah, saya kebetulan begitu belajar FB8, ya kan, belum langsung ketemu hasil. Enjoy-nya belum banget ya. Belum ketemu enjoy karena saya orangnya mungkin nggak terlalu, ya dari dulu sih zaman kuliah memang agak pemalas juga kali ya. Nggak terlalu detail, kemudian harus ngotrak-ngotrak. Saya orangnya nggak begitu detail gitu ya. Jadi belum ketemu enjoy. Ngerti secara keseluruhan metodenya, ngerti pola iklan, ngerti. Enjoy belum dapat, hasil belum dapat. Udah jutaan rupiah keluar, saya belum ada hasil. Ya kan? Sementara kalau nungguin hasil dari situ mungkin saya lama. Oke, saya melakukan pola lain. Dan pola lain itu ternyata bikin saya enjoy, bikin saya hasil. Ya, jadi saya perdalam di situ. Ya, sekarang Anda di mana? Ya, nggak tahu. Mungkin semua ini adalah ilmu baru buat Anda. Monggo belajar FB8, praktekan. Belajar nano-influencer, praktekan. Nanti Anda ketemu enjoy dan hasilnya yang mana? Menurut saya fokus aja di situ. Kalau udah fokus ketemu polanya di FB8 misalkan, hasilnya udah jelas, kuasai, perdalam, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau belum menemukan cara yang menurut Anda enjoy dan menghasilkan, udah belajar aja dulu. Ya, gitu. Misalkan Anda bikin ad belum hasil-hasil nih. Ya kan, kalau Anda rasa perlu belajar aja dulu yang lain, nggak apa-apa. Maksudnya, belajar dulu banyak hal, nanti udah ketemu karakter Anda, kuasai dan fokus pada satu hal, dan satu hal itu akan mendapatkan hasil. Ya, istilah kata kalau Anda menu makanan ini disodorkan kepada Anda, Keling ini restoran, nyuguhin menu banyak banget. Ya, Anda mau belajar ad ada di sini, Anda belajar organik ada di sini, semua menu. Oke? Anda nih ibaratnya pembeli, Anda gini dulu nih, icip-icip, kurang nih, icip-icip. Begitu kita mau usahakan, enak nih, enak ini. Anda fokus habisin yang satu ini, yang lainnya biarin aja dulu gitu. Sama, belajar ini, belajar itu, TDNM Anda belajar, ini belajar sampai Anda menemukan enjoy dan yang menghasilkan, yang produktif buat Anda apa? Fokus di situ. Dalam pembuatan video dengan tujuannya build personal branding, katanya, apakah model video yang dibuat bisa dengan model sinematik bisa efektif? Tergantung ya. Nah, itu kalau branding prinsipnya ya, mau metode apapun prinsipnya Anda muncul bicara di depan kamera supaya Anda benar-benar dikenal. Anda udah gampangnya belajar dari Ria Ricis, belajar dari Atta Halilintar, itu tipe-tipe influencer. Jadi Anda di nano influencer dicetak jadi influencer, bukan menjadi konten kreator murni. Kalau konten kreator Andanya nggak muncul ya, seperti calon sarjana ya, dan banyak hal ya, konten-konten yang orangnya nggak ada, cuma gambarnya aja ya. Kalau sinematik itu Arto Dipro gitu ya, itu oke. Kenapa? Karena memang mereka cari duit dari kontennya dia gitu kan, dari kontennya dianya nggak dikenal nggak apa-apa. Pola kita bukan pola itu, pola kita adalah pola influencer, polanya Raffi, polanya Atta, polanya Ria Ricis, yang dianya muncul jadi lead magnet, tercipta kolam, baru dia bisa jualan sebanyak-banyaknya. So nanti detailnya lewat lewat Japri boleh, lewat nano influencer ya. Metode mana yang tepat? Coach, bagaimana cara menghadapi semua sesama member yang menjual produk ini dengan harga member bukan harga konsumen, di bawah harga pasar, tidak sesuai dengan harga yang ditentukan dari perusahaan? Ya, ini selalu ada. Kalau ketemu orangnya ya langsung nasehatin. Sampaikan, nasehatin. Jika Anda menjual, ya Anda jangan sama ada kayak dia dong, ya kan? Anda punya prinsip dan sampaikan edukasi kepada pembeli. Alhamdulillah, selama saya punya pembeli, saya kasih edukasi, dia selalu pembeli itu bandingin lewat marketplace. Dia harga ini, harganya lebih murah nih. Saya kasih edukasi.
Ya, biar berkah kami jalankan usaha sesuai syariah. Mau member harganya segini, tapi syaratnya 50.000 dengan foto KTP, tapi mau konsumen harganya segini. Tidak masalah, ya kan? Daripada lari ke orang, ya Anda ikat aja jadi member, gitu. Saya tadi pertanyaan dulu ya, sebentar ya. Cari pertanyaan. Oh, sudah lebih dari jam 9 guys, sebentar lagi. Saya sangat enjoy dengan materi menarik di Nano Influencer karena langsung praktik. Pokoknya sangat rugi kalau nggak ikut. Mantul. Kalau emak-emak nak ikut Nano Influencer, oh, dia senang banget dah pokoknya deh. Kebutuhan untuk mengeluarkan 20.000 kata itu bisa dikemas menjadi sesuatu yang menghasilkan. Saya cari pertanyaan terakhir, jika tidak kita close. Tapi reguler sama VIP, oh ya sama. Ya, Anda daftar sebagai reguler, Anda daftar sebagai VIP, itu sama aja. Bedanya kalau VIP Anda dapat kaos, gitu doang, ya. Untuk ikut Nano Influencer alatnya apa aja? Yang wajib HP. Anda nggak punya HP, percuma. HP install Zoom, ya, dan media sosial yang standar, Facebook, Instagram, YouTube, ya. Alat tambahan berikutnya tripod sama mic boya. Itu aja dulu, ya. Nanti berikutnya kalau dibutuhkan baru. Ada lagi? Oh ya, sinyal, bener, sinyal tuh perlu, ya. Beli sinyal kalau ada di daerah Anda nggak ada, beli sinyal. Hadir Cikarang, waduh udah mau bubar ini. Saya nggak bisa maksimal ngerjain tugas di bed 3 volume 1 di 10 hari terakhir coach. Baru pindahan. Insya Allah malam ini mulai ngedit lagi ya. Sip. Coach, apa boleh kita bikin satu video dengan produk lebih dari satu? Simply Manokwari. Boleh. Ya, produk lebih dari satu boleh banget. Ya. Tapi nanti ada tekniknya kita pelajari di Nano Influencer. Bolehkah saat perkenalan kita yang muncul di tengah kita gunakan video testimoni dan closingnya kita saat perkenalan kita yang muncul di tengah? Oh boleh banget. Itu metode reaction tadi saya bilang. Ya, nanti kita datanya kita belajar ya. Jadi metode mengenalkan motor di unboxing, review, testimoni, reaction. Kalau Anda nggak pernah pakai produknya, belum pernah tahu rasanya, belum pernah pegang, dan Anda pengen promosi produk, ya gunakan metode reaction. Reaction itu kayak gitu, komentari testimoni orang yang udah pakai, gitu doang. Detailnya nggak di sini ya, nanti kita obrolin di Nano Influencer. Negatifnya untuk bisnis ini kalau menjadi content creator. Apa negatifnya untuk bisnis ini kalau menjadi content creator? Hal apapun menjadi negatif ketika Anda tidak bisa memposisikannya dengan proporsional. Ya, apapun menjadi negatif kalau tidak tepat penggunaannya, termasuk menjadi konten kreator. Jadi Anda pahami dulu filosofinya, benerin dulu mindsetnya. Nah ini di Nano Influencer itu mulai dari mindsetnya dibenerin, metodenya dibenerin, supaya bener Anda ini sedang dicetak menjadi Nano Influencer untuk mensupport bisnis utama Anda. Jadi Anda bukan dicetak jadi konten kreator murni ya, tapi dicetak jadi influencer. Jadi Anda membangun nama baik Anda, membangun akun Anda, membangun dampaknya kepada bisnis Anda ya. Negatifnya apa sih? Ya kalau nggak bisa ngatur waktu misalkan, ya tiap waktu bikin video mulu. Suaminya bilang, Mi kopi Mi, entar dulu nape, lagi bikin video nih, gitu kan? Itu negatif juga, ya kan? Mi, ayo dong, aku udah ngantuk Mi, suami mau bobok dong. Bentar lah, lagi ngedit. Nah itu negatifnya kalau Anda nggak bisa ngatur ya. Tapi jangan sampai begitu. Tinggal atur waktu. Ya, bikin video 1 hari 1. Ya kan, take gambar 1 jam, editing setengah jam, selesai 1,5 jam kok. Nggak usah lama-lama. Makanya butuh keahlian supaya Anda bisa produktif dengan waktu yang efektif. Di Nano Influencer kita belajar. Terakhir, ada lagi nggak pertanyaan? Banyak ilmunya, yang masalah di FB banyak. Oh ini FB Coach Ica ya, sudah sering menyampaikan saran ya, bagaimana nyangkutnya karena Anda nggak ngikutin arahan coach ya, banyaknya apa yang dikasih oleh Bupati Miguel, main posting aja karena nggak kreatif, malas ngedit, malas bikin copywriting, jadi hard selling ya. Facebook ini sekarang sensitif banget, Anda ketahuan jualan secara hard selling, oh langsung sama FB kedetek, langsung ya minta tinjau ulang gitu kan. Nah makanya ikuti arahan para coach supaya mulus ya.
Coach, bagaimana biar kita bisa maksimal jadi influencer tapi viewer kita banyak yang negatif? Nah, ini nih yang perlu Anda pahami. Kenapa Anda perlu belajar tentang personal branding. Ya, Anda lihat YouTube saya, Anda lihat Instagram saya. Kalau Anda di akun Anda mau branding menjadi seorang businessman, ya kan? Anda nggak spesifik mempromosikan secara kasar tentang bisnis yang sedang Anda jalani. Ya, Anda branding dulu sebagai pebisnis. Apa yang Anda lakukan? Anda share ilmu tentang bisnis. Kalau Anda membranding diri Anda sebagai public speaking, training misalkan Anda share ilmu-ilmu tentang public speaking supaya orang tuh, ya saya bilang tadi, Anda jadikan diri Anda menjadi seorang leads magnet. Orang mau merapat kepada Anda. Ya, kalau orang tahu Anda itu jualan, orang nggak akan merapat. So, ada tekniknya. Itu yang kenapa perlu personal branding. Itu kemarin saya sudah jelaskan secara detail di Instagram live saya di hari Jumat. Ya, insya Allah dalam waktu dekat saya buatkan versi YouTube-nya ya, biar Anda paham. Ya, ini kesalahan kita ini nih. Polanya nggak ngerti. Jadi caranya serampangan. Akun pribadi hajar aja terus produk. Nggak ngerti pula placing yang tepat, nggak pakai pula teknik memasang keyword. Jadi akhirnya apa? Saya lihat kebanyakan Instagram teman-teman begitu ya. Semuanya jualan produk semua. Followernya yang orang keling, non keling udah ketahuan Anda jualan, dia nggak tertarik untuk follow gitu. Ya, belajarlah di nano influencer lebih detail nanti ya. Kadang kita takut duluan sebelum apa-apa. Semoga telah mendengar. Oh iya jelas, makanya ikut biar nggak takut lagi. Betul, apapun kembali pada kita ya, yang memberi value artinya. Oh ini bijaksana sekali nih Ustadz Khairul Bani. Kembali pada kita. Yang bikin lama sih masalah sinyal kak. Beli sinyal yang banyak ya kalau pas lagi ke kota. SEO coach, ya SEO, Search Engine Optimization. Wah mantap, besok dampingi lo Nek buat video. Siapa nih? Dampingi buat video. Ya mainkan aja. Gunakan aplikasi yang dikuasai, mudahkan edit video konten terutama. Ya betul. Ya nggak ada pertanyaan, dia iyain aja. Batch 5. Oh ini Bupati Miguel langsung nih. Batch 5 1 Agustus akan dimulai. Ya, amankan pendaftaran sebelum full. Coach, bagaimana dengan sinyal yang terbatas, warnetnya lemot? Ya, saya nggak bisa ngirim sinyal dong. Ya, carilah provider yang bagus lah di tempat Anda. Ini udah era digital loh ya. Kalau sinyal bermasalah gimana kita mau bisnis? Cari providernya, beli kartu yang providernya menunjang daerah Anda. Thank you Sofan, you're welcome. PB-nya dibenerin dulu. Personal brandingnya oke. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk membentuk personal branding? Wah ini jawabannya panjang guys. Ya nanti saya bikinkan video ininya ya, video YouTube-nya. Ada di Instagram TV saya, Anda boleh buka. Yang kemarin cuma agak panjang sih memang kalau nonton itu. Syaratnya apa yang mau ikut? Daftar syaratnya. Kalau nggak daftar nggak bisa ikut. Personal branding sama dengan leads magnet. Dahsyat. Rizal Hakim. Wah gimana kabar babynya Om Rizal? Siap, makasih Om Kot. Jombang hadir. Akun pribadi soft selling. Akun. Oh mantap. Ini salah satu peserta yang cukup produktif. Caca Rahmatina. From Bandung. Mana sih buat ilmu bermanfaat hari ini? You're welcome. Fungsinya dapat kartu Excel buat apa Pak? Ah itu nanti Bupati Miguel yang bisa ngejelaskan. Salam Sifu dari Malaysia. Salam juga. Coach, ada materi lebih mendalam mengenai Google Ads. Tonton dulu Google Ads di YouTube saya. Nova Nurwanto Google Ads ya. Kalau udah yang basic, yang basic udah Anda tonton, baru kita ngobrol ke step berikutnya. Nggak bisa dibaca sekarang. Sudah daftar Nano 4 tapi belum pernah ikut belajar, baru mau ikut belajar apa? Ya terlambat dong. Pokoknya kalau nggak ikut pertemuan pertama, mending ulang deh, daftar lagi. Sayang. Kudu daftar, ya kudu dong. Heru Kurniawan, kalau ada member Keling yang follow akun IG jualan kita, apa kita follow back atau reject coach? Saling support ya, sesama member Keling. Dia follow, Anda follow ya. Begitu dia posting, dia posting jualan, Anda posting, Anda komen yang positif, kasih jempol biar engagement-nya bagus. Anda kasih komentar, oh mantap produknya, saya sudah pernah coba. Ciptakan environment yang saling support satu sama lain ya. Jangan di reject. Dia follow, Anda follow ya.
dan saling memberikan energi positif. Penting. Nah, itu di nano influencer. Kenapa sih para peserta nano influencer di media sosial tuh heboh banget, ramai banget? Ya karena kita saling support. Rekomendasi buku untuk akun jualan. Wah, ini dia kalau Anda ikut nano influencer ya dan menang menjadi 15 besar, Anda dapat buku-buku tentang jualan. Wah, apa bukunya? Ikut dulu deh, nanti kita bocorin di nano influencer. Gratis sudah dikasih kalau Anda jadi pemenang. IGTV ya coach, iya di IGTV. Di feednya nggak kelihatan ya. Anda lihat buka Instagram Novan, tampilan di feednya nggak kelihatan. Anda klik yang tengah itu Instagram TV, baru keluar tuh branding, ada materi personal branding di situ. Kalau di YouTube tips buat lead magnet gimana Pak? Kita masukin video produk apa aja. Ya tadi kan udah dijelasin. Yang soft selling pakai akun pribadi, yang di situ Anda personal branding. Anda membranding diri Anda sebagai pebisnis di akun soft selling itu. Satu lagi akun toko online Anda misalkan, di situ hard selling. Tips buat lead, ya tadi pertanyaan sederhana, apa yang membuat orang mau mensubscribe video Anda atau channel YouTube Anda? Apa yang bikin orang mau follow Instagram Anda? Ya, kalau konten yang Anda posting cuma jualan produk mulu, selain orang caring pasti nggak akan mau. Jadi gimana? Ada tekniknya. Teknik ini yang Anda pelajari di nano influencer. Banda Aceh, Pohaba. You're welcome. Daftar segera ya Neo. Berjuang untuk batch 3 volume 2 putaran terakhir. Oh iya, John Daniel. Oh ini salah satu orang yang jogetannya asik. Tuh, Bupati Miguel. Langsung klik Kinet, daftar. Oke guys, sudah jam 9 lebih. Saya kira cukup obrolan kita malam hari ini. Ya, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang malam hari ini sudah membersamai obrolan. Sorry suara saya lagi serak-serak hancur. Ya, kita bakal belajar lebih detail lagi di training nano influencer yang sudah terlambat untuk batch 4. Maka ada training nano influencer terdekat batch 5. Tanggal 1 Agustus. Segera amankan seat Anda karena rebutan ya. Kalau Anda nggak buru-buru amankan, seatnya kehabisan, Anda nunggu batch berikutnya kelamaan. Orang udah pasang jala banyak di berbagai macam platform media sosial, orang udah panen ya. Rata-rata kalau putaran pertama 10 hari pertama dia bikin dengan cara yang benar, dia posting. Begitu putaran kedua sudah ada report ya. Sudah ada report lead masuk, sudah ada report penjualan ya. Itu yang kita alami. Itu yang dialami oleh beberapa teman-teman. Heru Kurniawan, sama-sama. Oke, teman-teman semua ya. Batch 5, silakan Om Bupati, apa ada pertambahan informasi sebelum kita close? Nuhun kok, you welcome. Ya, boleh satu-satu. Oke, kalau tidak ada lagi informasi tambahan, teman-teman semua, saya menunggu Anda di ruang Zoom Nano Influencer tanggal 1 Agustus. Kita bakal seru-seruan di Nano Influencer, asik banget. Kekeluarganya terbentuk, kreativitasnya terangsang, kedekatan kita udah nggak mengenal lagi siapa upline, siapa downline, nggak ada kenal kita lagi. Pokoknya semuanya Keling, semuanya akademi inspirasi, semuanya Nano Influencer. Downline bukan downline, silahkan kita saling bahu-membahu, saling membantu, saling mensupport untuk bertumbuh bersama-sama. Di bisnis Keling tidak harus Anda naik untuk menjatuhkan yang lain. Kita bisa naik bersama-sama. Ini kerennya bisnis ini ya. So, teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan ya. Mohon maaf jika materinya loncat-loncat malam hari ini ya, tapi itulah yang saya rasa perlu untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini mendorong teman-teman semua untuk bisa menjadi lebih produktif dalam mencetak banyak video-video, karena dampaknya buat Anda juga. Sampai ketemu tanggal 1 Agustus di Training Nano Influencer. Dan selama 1 bulan kita akan bareng-bareng belajar bagaimana membuat video marketing yang produktif untuk bisnis Anda. Pesan saya terakhir, keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.